1968. Sekitar 200.000 orang ditahan oleh militer setelah kudeta. Lalu dibagi menjadi 3 kategori. Dan grup yang paling aktif ialah grup A, karena mereka terlibat langsung. Dan dijatuhkan hukuman mati karena melakukan sebuah pemberontakan. Aku juga ingin nambahin sesuatu nih, begini. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden dan disahkan. Kemudian dilantik lagi selama 5 kali. Bayangkan, mulai dari tahun 1973 sampai dengan 1998. Politik barunya yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang sering disebut dengan Orde Baru ini secara formil berlandaskan pada Pancasila Undang-Undang 1945. Dan TAP MPRS, Orde Baru berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi secara tidak langsung, Soekarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oh, Orde Baru justru menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan esensi demokrasi. Kekuasaan menjadi sentralistis pada kepemimpinan Soeharto. Soeharto menganggap demokrasi hanyalah alat untuk mengkristalisasikan kekuasaannya. Soeharto kembali menghadirkan demokrasi terpimpin konstitusional model baru dengan melandaskan ideologi Pancasila sebagai dasar dan falsafah demokrasi. Selama 3 dasawarsa, pemerintahannya menjadi rezim yang sangat kuat. Pemilihan umum tidak lagi menjadi sentral demokrasi di negara itu. Meski telah diadakan selama 6 kali di masa Soeharto, pemilu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Menurut teman-teman bagaimana lagi? Berarti seperti demokrasi terpimpin Soekarno, Orde Baru yaitu di bawah Soeharto yang otoriter. Tidak ada kembali ke partai politik yang relatif bebas dari periode 1950 sampai 1957. Pada dekade setelah 1966, rezim Soeharto berkembang menjadi urusan tajam hierarkis, ditandai dengan kontrol terpusat yang ketat dan jangka panjang aturan pribadi. Pada puncak hierarki adalah Soeharto sendiri, membuat keputusan kebijakan yang penting. Dan meskipun kekuasaan terpusat yang kuat, masih sangat beragam, tersusun di bawahnya adalah negara birokratis, di mana ABRI memainkan peran sentral. Secara formal, tempat angkatan bersenjata dan masyarakat didefinisikan dalam hal konsep dui fungsi. Tidak seperti rezim lainnya di Asia Tenggara seperti Thailand, Burma, di mana rezim militer berjanji transisi, akhirnya kepemerintahan sipil militer ganda politik sosial fungsi dianggap menjadi fitur permanen kebangsaan Indonesia. Dan meskipun oposisi gerakan pemberontakan rakyat yang tidak sepenuhnya dihilangkan, rezim Soeharto luar biasa stabil dibandingkan pendahulunya. Faktor-faktor lain stabilitas meliputi pembentukan sejumlah besar korporitas gaya organisasi untuk menghubungkan kelompok-kelompok sosial dalam hubungan bawahan dengan rezim. Untuk itu, pendekatan Soeharto terhadap konflik politik tidak menolak penggunaan paksaan, tetapi dilengkapi sebuah retorika, konsultasi dan konsensus yang seperti Pancasila dan memiliki akarnya di era Soekarno dan Jepang. Mulai, kok gitu sih? Jadi, menurutku, Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto lah yang melahirkan Orde Baru yang merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soekarno selama lebih dari 3 dekade. Kita masih bisa menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru yang menjadi karakter dan tabiat di negeri ini. Di zaman Soeharto dulu, pelanggaran hak asasi manusia hanya dilakukan oleh pemerintah dan tentara, dan kebijakan masih pada pemerintah. Namun sektor ekonomi sudah diberikan kepada pihak swasta asing, fokus dalam pembangunan demokrasi Pancasila dan kapitalisme. Demokrasi pada zaman Soeharto adalah demokrasi yang relatif cukup lama bertahan dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Namun pada tanggal 23 Mei 1998, demokrasi ini ditutup dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil. Dan demokrasi ini dianggap gagal sebab rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis,
pengakuan HAM terbatas, dan timbulnya KKN yang merajalela. Kan sama aja. Oh. Aku mau nangis. Udah. Ini. Udah.